Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini kali ini atau pagi kali ini kita membahas tentang apa? Ya, ini pembahasan kali ini adalah pembahasan kelanjutan dari yang kemarin tentang pembukaan kedua ya, dimana aku sebutkan pada saat itu untuk membandingkan dari penggunaan asam amino atau tidak penggunaan asam amino ya untuk di lahan. Kalau untuk pemupukan tabur sih itu gak usah dibandingkan loh ya, karena apa ya, penggunaannya kan hampir sama, cuma banyak atau tidaknya. Nah, untuk yang berperan di sini itu biasanya adalah penggunaan dari pupuk spraynya itu. Dalam penggunaan pupuk spray tentunya kita bertujuan untuk apa ya, namanya pupuk spray kan pupuk secara instan dan penyerapan atau makanan yang disediakan itu kan secara instan lur ya, atau bisa langsung dimakan atau bisa langsung dimasak dalam proses fotosintesis. Jadi suplai makanannya pun itu terjaga atau terjamin gitu lur ya, karena kan ya namanya sekarang paling enak kan ya yang instan gitu loh ya. Karena tidak repot dalam masaknya. Di sini kita mau membandingkan loh ya, kita membandingkannya atau kita lihat yang punya kita dulu. Nah, untuk yang punya kita ini bisa dilihat loh ya, di usia sama ini bandinganku usianya itu sama, terus varietas padinya itu juga sama, cuma beda lahan atau beda galengan ini ya, ini kan sebelah itu gini loh ya. Ini kalau yang punya kita ini bisa dilihat dalam daun. Nah, ini untuk hijau daunnya, ini hijau daunnya sudah kelihatan loh ya, itu hijau segar dan sampai batang, sampai mau mendekati perakaran ini kan juga bagus loh ya, tidak ada yang kering atau kena kresek gitu ya. Ini hijau semua gitu kan, bisa dilihat. Walaupun ada yang jatuh-jatuh ke air ini ya, ini kan ya ini kan daun lama atau daun tua, jadi sudah wajar udah untuk mati atau menggugurkan diri gitu. Nah, untuk daunnya itu bisa dilihat itu hijaunya bagus. Terus untuk peranakan juga bisa dilihat loh ya, ini untuk peranakan kan banyak ya, kisaran sudah ada 30 batang per rumpunya, dan ini juga hitungannya ya sudah bagus loh ya. Untuk 30 itu toh, ini kan masih di pertengahan jalan. Nanti untuk ke depan insya Allah ya target ya seperti biasa loh ya, yaitu berapa, yaitu 50 anakan per rumpun. Terus besar kecil tanamannya. Nah, untuk besar kecil tanamannya ini juga bisa dilihat loh ya. Nah, untuk tanaman kita itu untuk batang dari tanaman padinya itu juga sudah besar-besar loh ya, dan juga sudah kokoh atau sudah kuat, tidak kecil ya. Nah, jadi kesimpulannya dalam kita penggunaan aplikasi asam amino ini pertumbuhan dari tanaman padi kita itu bisa normal. Terus ini batangnya juga kokoh, daunnya pun sedikit lebih keras, dan juga ini tanamannya walaupun sudah tua itu masih tetap sedikit hijau ya, nggak kering-kering amat ini ya. Yang ini yang berguguran ke air itu masih bagus. Nah, terus kita bandingkan pada tanaman sebelah. Nah, ini untuk tanaman sebelahnya ini bisa dilihat dalam video ya. Ini untuk tanaman yang sebelahnya ini kan tanamannya lebih kuning loh ya, dalam dilihat secara sekilas kan kuning. Terus kita dekati, ini untuk daun sedikit lebih kuning. Terus per batangnya pun ini sedikit lebih kecil. Terus yang bawah ini, nah untuk daun tuanya ini bisa dilihat loh ya, ini bisa dilihat itu kering, beda sama dengan yang punya kita kan walaupun sudah tua itu tidak kelihatan, tidak kering ataupun masih basah gitu ya, dan langsung menggugurkan diri atau seleksi gitu ya. Pokoknya itu sudah menyeleksi sendiri gitu. Nah, terus untuk tinggi tanamannya pun itu amat sangat beda loh ya, masih tinggian punya kita walaupun ini kecil, kering, terus umurnya sama, tapi ini kan bisa dilihat
tadi kan yang punya kita kan besar terus hijau, terus ini kan juga bisa melihat sendiri gitu lur ya untuk perbandingannya. Nah, jadi untuk itu kita bisa menyimpulkan lur ya, tentunya kita kalau dalam pempraktekan atau teori dan praktek itu ada kesimpulan yang kita dapat. Nah, untuk kesimpulan di sini dalam kita penggunaan dari pupuk asam amino super ini atau nutrisi ini itu amat sangat baik seperti dalam keterangannya lur ya. Dalam penggunaan asam amino yaitu adalah memperbanyak klorofil yang bertujuan untuk apa? Ya pasti tahu lur ya. Dari SD sudah diajarin itu, yaitu adalah nantinya akan memperbanyak stomata dan tentunya tungku-tungku dari tanaman itu akan bertambah banyak, masakan yang dihasilkan juga banyak, otomatis nanti suplai makanannya itu banyak. Kalau banyak ya apa lur? Tanaman tentunya itu lebih hijau dan lebih besar dan cepat gemuk. Dan plusnya di sini tanamannya itu apa? Ya, tanamannya itu sedikit lebih keras, tapi tidak keras-keras amat seperti kalau kita pemberian silika ya. Jadi bisa dibedakan kerasnya di sini itu masih keras lentur gitu lur, tidak lembek. Karena kan biasanya kalau tanaman gemuk dan besar itu kan biasanya kan daun atau batangnya itu kan lembek dan ketas gitu ya. Tapi ini tidak, walaupun ini sedikit lebih keras tapi itu lentur gitu lur. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Terus yang kedua dalam perbandingannya ini dari segi tinggi dari tanamannya itu kan juga sudah beda lur ya. Kalau yang punya kita itu walaupun rimbun, tingginya pun ini juga sudah cukup sangat tinggi ya, kisaran 30 sentian tadi ya. Tapi kalau yang tidak mengaplikasikannya itu baru 20 sampai 25 cm lur ya. Walaupun ini selisihnya itu cuma 5 cm, tapi itu amat sangat berpengaruh besar lur ya pada pertumbuhan tanaman itu sendiri. Karena kalau masih kecil kan tentunya daunnya juga masih kecil-kecil gitu lur ya. Kalau kecil tentunya masaknya juga susah. Nah, terus untuk perakaran, untuk perakaran ini tentunya pasti itu lur, itu pasti itu sangat amat sangat berbeda. Kalau punya kita ini kalau kita cabut itu perakarannya itu sudah banyak atau sudah bercabang kemana-mana gitu ya. Tapi kalau yang tidak melakukan pengaplikasian ini perakarannya tentunya itu masih di apa itu kisaran rumpunya itu, karena dia mau berkembang. Kalau suplai nutrisinya itu kurang juga nggak bisa gitu loh ya. Nah, ini kita membandingannya bukan gimana-gimana loh ya, tapi kita kan juga harus ada bukti dalam penggunaan atau pengaplikasian produk yang kita gunakan. Kalau kita dalam penggunaan produk tidak ada manfaatnya ya buat apa gitu loh ya. Dan manfaat yang kita dapat tidak bisa kita lihat kan juga nggak baik gitu loh. Jadi kita kalau dalam penggunaan produk ya harus ada tahu loh manfaatnya itu gimana, terus efek pada tanamannya itu gimana, langsung atau jangka panjangnya itu gimana, kita juga harus tahu. Karena kita apa? Kita namanya petani itu harus selektif dan pintar-pintar dalam penggunaan produk yang kita gunakan. Jangan cuma asal tiru-tiru ataupun ngikutin kata orang gitu ya. Bisa saja katanya itu diblondrokkan atau di salah jalankan gitu loh. Nanti kan malah bingung dan lama-lama malah nggak mau bertani lagi gitu loh ya. Dikatakan boros, susah ngerawannya atau gimana dan gimana. Ini tadi loh ya perbandingan kita tentang penggunaan asam amino pada tanaman. Nah, walaupun di usia ini tadi pemupukan itu tanahnya itu sudah mulai kering atau per airnya itu sudah mulai nggak ada lur ya, atau habis ya karena seminggu sudah tidak hujan, tapi ini bisa dilihat ini masih segar. Tapi nanti walaupun ini tidak ada air lagi ya, seminggu atau 2 minggu lagi itu nanti tetap akan kayak gini loh hijaunya, hijau segar, karena kita pensuplaiannya atau pemberiannya itu secara teratur, yaitu seminggu sekali. Nah dulur, aku cukupkan sampai di sini ya bagi sedulur-sedulur yang
belum jelasnya atau pengen lebih jelasnya ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang penting apa lur, komenlah secara cerdas lur ya. Jangan asal jeplak gitu. Nah, ucapan saya di sini, salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.